Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, mendengar, dan melakukannya. Oke, saya bagikan firman Tuhan hari ini itu temanya adalah panggilan untuk bahagia. Di belakang nggak bisa ditampilin Kak ya? Oh belum, oke nggak apa-apa. Panggilan untuk bahagia, karena di sini dikatakan bahwa perikopnya adalah ucapan bahagia. Bapak Ibu, bahwa tanpa kita sadarin, sebetulnya kita itu perlu kebahagiaan. Tadi kita sudah memuji Tuhan dengan luar biasa, bersyukur kepada Tuhan dengan cara yang ajaib. Tuhan tuntun serta kita ya. Tetapi ketika kita disertai Tuhan, ketika kita dituntun Tuhan, apakah kita bahagia? Karena di sini dikatakan apa? Yesus, latar belakang ayat ini di Matius 5 ayat 12 itu tentang Yesus khotbah di bukit. Waktu itu banyak orang datang kepada Tuhan untuk mendengar pengajaran Yesus. Lalu muncullah ayat ini. Pertama kali Yesus ajarkan adalah tentang ini. Berbahagialah kamu, begitu. Saya langsung bertanya kepada merenungkan ayat ini, apakah banyak orang gak bahagia? Padahal sudah mengikuti Tuhan. Kan di sini dikatakan kan, itu banyak orang ngikutin Tuhan. Tapi Yesus ngomong gini, berbahagialah kamu, banyak nih sampai ayat 12 kan. Berbahagialah kamu. Pertanyaan saya, apakah ada orang yang ikut Tuhan tetapi nggak bahagia hidupnya? Betul? Ada apa tidak? Ada. Berarti kita lanjutin nih, karena kalau bilang enggak saya bahagia semua ya, saya nggak perlu khotbah gitu ya. Karena di sini dikatakan bahagia itu adalah sesuatu yang benar-benar diperlukan manusia, benar-benar diperlukan anak Tuhan. Makanya Yesus khotbah seperti ini. Tetapi, nah ini banyak kebahagiaan, kita memahami kebahagiaan konsepnya salah. Kalau di sini saya mendalami ayat firman Tuhan itu kita coba kupas satu ayat aja ya, karena kalau saya kupas semuanya mungkin bisa 2 hari baru kita selesai ya. Satu ayat aja itu di Matius 5 di ayat 3. Nah, itu mungkin bisa ditampilin. Kita kupas satu perkata demi perkata sehingga Bapak Ibu kita semua bisa paham nih, bahagia apa yang dimaksud Tuhan. Apakah bahagia seperti saya sekarang ini memahami, atau jangan-jangan yang saya pahami salah. Coba di ayat 3 kita dikatakan apa? Pertama, berbahagialah. Ini kita satu ayat kita dalamin ya. Kata berbahagialah itu ada lahnya ya. Lah itu gini loh, kalau saya pelajari, lah itu bukan berarti sembarangan ditaruh. Makanya gini, maka ada kita marilah, pergilah gitu kan. Jadikanlah itu adalah semua. Jadi katalah itu, kata dasarnya adalah sesuatu yang sudah pernah, yang bisa kita lakukan. Jadi bukan sesuatu yang nggak bisa kita lakukan, maka Yesus ngomong, bukan. Tapi kita bilang berbahagialah, berarti tandanya itu bisa kita lakukan. Tetapi kenapa kita nggak bahagia? Berarti tandanya ada yang salah tentang pemahaman kita. Karena Yesus berkata gini, berbahagialah. Kan begitu. Jadi berbahagia dimaksudnya adalah sesuatu yang dari dalam muncul keluar, bukan yang dari luar masuk ke dalam. Kita dapat duit nih banyak, bahagia gak? Itu pun bahagia. Usaha kita lancar, puji Tuhan, tapi itu pun bahagia. Berbahagia dimaksudnya adalah sesuatu yang benar-benar ada di dalam kita. Situasi apapun keadaan kita, itu tidak mempengaruhi. Makanya kalau kita lanjutin ayat ini dikatakan apa? Berbahagialah orang yang miskin. Kalau kita compare di Lukas, coba deh sebentar kita compare di ayatnya di Lukas 6 ayat 20. Mungkin bisa bantu saya salah satu orang. Lukas 6 ayat 20 dikatakan apa? Bisa salah satu orang bantu saya? Lukas 6 ayat 20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, Apa? berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan. Perhatiin, Yesus lagi diam,
memandang murid-murid Tuhan, langsung ngomong gini, berbahagialah kamu yang miskin. Ini sangat kontras loh sebenarnya. Loh, kok miskin bahagia? Di sini tidak dikatakan bahwa berbahagialah kamu yang kaya raya, tetapi dikatakan berbahagialah kamu yang miskin. Betul apa tidak? Betul? Betul? Kayak Upin Ipin ya. Jadi gitu. Jadi sangat berbeda konsep dunia tentang kebahagiaan sama konsep tentang kebahagiaan tentang dalam Tuhan. Kalau di dalam Tuhan kebahagiaan itu sesuatu yang dari dalam keluar. Tapi kalau dunia sesuatu yang dari luar ke dalam. Pak, Bapak Ibu, kalau kita masih berpikir bahwa bahagia itu kita mendapatkan sesuatu baru kita bahagia, kita akan kecewa. Karena ada masanya di mana kita itu tidak mendapatkan apa-apa, seolah-olah masalah kita hadapin kok nggak selesai ya. Pernah alami Bapak Ibu? Kan saya pernah kebagikan kan, waktu saya usia kurang lebih berapa ya, mungkin 9 tahun lah, masih kecil ya. Saya pernah kan 3 hari saya nggak makan. Bukan karena saya puasa atau bukan karena saya lagi sakit, tapi karena memang nggak ada makanan. Saya waktu itu sangat-sangat mengalami situasi yang benar-benar tidak ada duit untuk beli makanan. Tetapi kalau pada saat itu saya berpikir bahwa ini dah, masa depan apa kira-kira usia seperti itu menghadapi situasi seperti itu? Apa saya berpikir suatu saat saya akan punya keluarga, suatu saat saya akan punya rumah, suatu saat saya akan punya anak? Saya nggak berpikir seperti itu. Saya bisa makan aja udah bersyukur banget waktu itu. Tetapi karena ada Tuhan, karena ada bahagia yang dimaksud Tuhan itu ada di dalam diri saya, sehingga saya tetap menjalankan hidup ini. Tapi kalau saya berpikir, wah, kayak tidak memungkinkan nih, masa depan saya suram, madesu, maka saya akan putus harapan. Udah nggak bisa makan, nggak bisa sekolah. Waktu itu saya ngontrak, orang tua yang ngontrak diusir-usir. Tapi bukan itu yang saya maksud adalah gini loh. Sesuatu yang tidak baik di luar kita itu tidak bisa mempengaruhi kebahagiaan kita. Itu. Karena apa? Karena sudah ada gini. Bapak Ibu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Amin. Bapak Ibu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan itu ada di dalam diri kita? Bapak Ibu percaya bahwa sumber kebahagiaan itu sudah ada dalam diri kita? Amin. Maka kita sadarilah bahwa kita pasti bahagia. Loh, Tuhan ada di dalam diri kita, kenapa kita mesti nggak bahagia? Ya begitu. Kadang ya itu, ya saya Pak, bahagia itu ya kalau saya itu uang bulanan saya rutin, ya kan? Kalau saya mendapatkan berkat yang melimpah, ya. Tapi kalau saya sedang mengalami masa sulit, apakah saya bahagia? Itu bahagia. Pak, Bu, masa sulit itu bukan sesuatu yang membuat kita untuk berkata bahwa Tuhan jahat. Kadang situasi tidak baik itu membuat kita untuk belajar siapa Tuhan kita. Setuju? Situasi yang kita hadapi tidak baik itu bukan berarti Tuhan itu nggak baik. Tapi kadang Tuhan izinkan supaya kita tahu nih bahwa suatu saat kamu akan menghadapi situasi yang tidak baik, tetapi Tuhan selalu menyertai kita. Gitu. Jadi begitu Bapak Ibu, berbahagialah kamu yang miskin. Nah, jadi ya, konsep pertama adalah kebahagiaan beda ya. Kebahagiaan versi Alkitab sesuatu yang dari dalam muncul keluar. Ya, itu yang dimaksud tentang kebahagiaan. Yang kedua, hai kamu yang miskin. Kenapa dikatakan miskin? Ayo. Kenapa? Apakah waktu itu banyak orang miskin di sana? Yesus ngomong seperti itu? Kenapa? Muncul di sini, hai kamu yang miskin, bukan kenapa kamu yang kaya. Pernah nggak Bapak itu renungkan gini? Jadi kalau kita baca Alkitab, kita merenungkan Alkitab, itu kita harus tahu apa maksud Alkitab itu, apa kata-kata demi kata kita harus mendalami
sesuatu gini, firman Tuhan itu ada sesuatu yang baik bagi kita. Kata-kata apapun loh ya. Sehingga kita tahu maksudnya seperti apa Tuhan. Di sini dikatakan apa? Hai kamu yang miskin. Jadi kalau kita berlaku miskin, ya, berlaku miskin itu baik. Tetapi bukan miskin di hadapan manusia. Saya ulangin ya. Kita berlaku miskin itu baik, tetapi bukan berlaku miskin di hadapan manusia. Kita berlaku miskin di hadapan Allah. Apa? Tuhan, saya tidak punya apa-apa, Tuhan. Siapa saya, Tuhan? Benar-benar kita rendah bahwa itu bagus. Tapi banyak saya temuin orang itu tidak miskin di hadapan manusia. Tidak itu di hadapan Tuhan, tetapi miskin di hadapan manusia. Berlagak susah, supaya apa? Supaya dikasihan, supaya dibantu. Pak, Bu, manusia itu terbatas. Dan jangan salah, Pak, Ibu. Kalau orang bantu kita, itu belum tentu benar-benar bantu. Suatu saat orang itu akan mungkin apa yang mereka tolong pada kita. Karena apa? Namanya juga manusia. Makanya Tuhan ngomong gini, hai kamu yang miskin. Karena banyak orang kaya, ya, banyak orang kaya itu tidak menganggap dirinya miskin. Segala sesuatu yang dia punya adalah punya dia. Betul ya? Saya ulangi ya. Banyak orang kaya tidak menganggap dirinya miskin. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dia punya adalah milik dia, milik saya. Sehingga ketika saya kasih ke orang, ketika saya bantu orang itu apa? Itu karena saya, dia bisa seperti ini. Kan begitu kan? Jadi diungkit kan? Tapi kalau orang kaya itu sadar bahwa segala sesuatu yang adalah milik Tuhan, dia kasih bantuan kepada orang, dia ungkit gak? Enggak lah, saya ini hanya perantara toh. Saya kasih, ini handphone bukan punya saya. Tuhan, ini punya Tuhan misalnya. Saya kasih ke orang, saya perlu gak? Itu handphone saya. Enggak kan? Tapi banyak orang kaya itu tidak menyadari diri miskin. Makanya Yesus ngomong seperti ini. Lebih baik kamu miskin di hadapan Allah daripada kamu berlagak miskin di hadapan manusia. Kalau kamu berlagak miskin di hadapan manusia, ya udah. Ya Tuhan angkat tangan loh. Kamu berlagak miskin, ya udah kamu coba aja. Bahasa kasar adalah menjadi penjilat kan begitu kan? Sorry kalau saya ngomong agak keras ya, karena saya tidak lakukan hal itu. Waktu saya keadaan sulit, ya saya bilang itu 3 hari saya nggak makan, itu sulit. Saya tidak pernah mencari orang kaya untuk dikasihani. Bapak Ibu nggak, sampai hari ini pun saya nggak pernah minta seperti itu. Alexi, Kak Franky tahu kalau saya seperti apa. Waktu saya punya hutang sekitar lebih dari 400 juta lah Bu, bukan 400.000. Ya kan? Saya ngadepnya ke siapa? Tuhan sih pernah terbagikan di sini ya. Pak, Tuhan, masa saya buat Tuhan punya utang, Pak? Bapak, masa saya diutus Tuhan tetapi saya kata orang itu Rama pendeta betul, tapi dia punya utang sama, masa begitu? Saya ngomong ke Tuhan. Padahal kalau saya bilang teman-teman saya banyak juga yang kaya. Saya bisa nggak minta bantuannya? Bisa aja. Tapi saya nggak mau lakukan hal itu. Saya bilang, Tuhan, dengan cara yang ajaib ya tadi ya, Engkau menyertai saya. Makanya utang saya 400 juta tidak lebih dari 2 tahun itu bisa lunas. Caranya bagaimana? Saya nggak tahu juga. Kalau saya pikir cara saya harus kerja berapa jam dalam 1 hari untuk dapat uang sebanyak itu. Nggak bisa. Saya cuma bilang, Tuhan, saya punya utang, tapi saya hamba-Mu, Tuhan. Saya hamba, saya ini kacung, saya pembantu Tuhan, apa yang Tuhan mau? Oke, Ram, kamu sekarang ke sana. Kemana Tuhan? Kamu ke Indramayu. Oke, tapi di sana nggak ada duitnya. Itu bukan urusan kamu, Ram. Ya, pelayanan misi itu tidak ada duitnya, Pak Bu. Tetapi kalau itu tugas dari Tuhan, jalanin. Maka Tuhan akan memerhatikan kebutuhan kita. Kalau kita menjalankan agenda Tuhan, ya, pergilah jadikan semua bangsa muridku, maka Tuhan akan juga menjalankan agenda kita, tahu kebutuhan kita. Ini fakta. Tetapi waktu saya punya utang banyak seperti itu,
mentalitas saya itu bukan begini loh. Kan banyak ya, bisa aja saya ngomong ke teman saya yang seorang pengusaha. Teman saya ada pengusaha rumah di kota wisata ya, kota wisata. Satu klaster itu hanya ada 4 rumah, bisa bayangin. Satu klaster hanya ada 4 rumah, jadi bisa bayangin rumahnya segede apa ya. Dan saya cukup dekat hal itu. Dia seorang wakil gembala dan dia pun juga seorang pengusaha. Saya bisa nggak datang ke dia? Bisa. Saya sekarang dipanggil Tuhan nih. Ya, saya dipanggil Tuhan melayani full, tapi saya punya seperti ini, bisa nggak saya ngomong? Bisa. Dan mungkin dia bisa bantu saya nggak? Bagi saya dia uang 400 juta mungkin nggak. Mungkin bagi saya dia terlalu mudah. Karena mobilnya aja yang nggak dipakai aja itu sekitar ada 4 yang nggak dipakai loh. Dan mobil bukan mobil biasa, mobil Mercy, mobil Alfa. Bisa nggak? Bagi dia mungkin bisa. Tapi kembali lagi, kalau saya berlaku miskin di hadapan manusia, sama dengan adalah saya tidak mempercayai Tuhan di dalam diri saya. Demikian juga kita. Belajarlah ketika kita mengalami situasi yang tidak baik, ketika mengalami masalah serius, tapi kita bilang, Tuhan saya mau selesai. Betul. Tetapi dengan cara yang ajaib, masa selesaikan saya. Gitu. Kembali ke yang saya bilang punya utang saya itu. Mental saya tidak mau minta-minta. Tapi saya cuma bilang, saya adalah, kalau saya dapat duit pertama, yang saya lakukan adalah apa? Saya bayar utang. Itu waktu saya punya pemahaman seperti itu, saya udah berdoa sama Tuhan nih, Tuhan tolong saya segala macam itu ya. Saya ngomong berdasarkan diri saya, kalau saya dapat uang pertama, uang dari hasil usaha saya, yang saya lakukan adalah untuk bayar utang. Makanya ketika saya bermitra dengan orang, dibilang keuntungannya bagaimana, Ram? Pertama kali adalah keuntungannya saya langsung bayarin ke tante saya. Jadi saya tidak terima sepeser pun uang seperti itu. Itu menandakan gitu loh, bahwa kita itu, saya itu adalah benar-benar saya mau punya utang, maka Tuhan tolong saya. Tapi kalau kita ya kan, punya utang, terus udahlah itu kan orang kaya yang kita utangi, utangnya juga nggak seberapa, paling juga bagi dia mah utang uang segitu juga nggak ada artinya. Itu salah loh, hati-hati. Benar, bagi orang kaya itu uang itu nggak seberapa, tapi di hadapan Tuhan kita salah. Lebih baik mana? Di hadapan Tuhan kita salah atau di hadapan manusia kita salah? Lebih baik di hadapan Tuhan, lebih baik kita di hadapan manusia salah. Makanya saya bilang, kalau punya uang langsung bayar utang. Jadi ngomongin utang ya Pak Bu ya? Karena di sini konsepnya adalah tentang orang miskin ya. Jadi begitu. Jadi ketika kita miskin di hadapan Allah, maka dibilang apa? Tuhan akan menolong kita. Coba kembali lagi ke ayat yang Matius 5 Matius 5 ayat ketiga. Nah ya. Jadi itu ya. Sekarang gini. Ketika kita sudah miskin di hadapan Allah, dikatakan apa? Ya. Karena mereka lah ya. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi, ketika kita miskin di hadapan Allah, maka kita akan berbahagia. Betul ya? Kalau dibalik begitu kan? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berarti bisa dikatakan gini, kalau kamu miskin di hadapan Allah, kamu akan menjadi orang yang bahagia. Betul ya? Betul ya? Ngerti ya? Sampai sini ngerti maksud saya kan? Kenapa kita seperti itu? Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ini artinya luar biasa loh. Sudah kita berlaku miskin di hadapan Allah, kita bahagia dan kita mempunyai itu apa artinya? Nah ini betul. Mempunyai itu pemilik bagian dari kerajaan surga, bisa dikatakan seperti itu juga. Jadi satu ayat aja ini benar-benar bisa mengubah kita. Kalau kita tahu konsep kebenaran tentang ayat ini, ya. Nanti kalau ada kesempatan lagi, baru kita akan lanjutin di ayat berikutnya ya. Saya tutup firman Tuhan hari ini